Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu tentang trigonometri. Di bab ini nanti banyak sekali yang akan kita pelajari. Karena itu kita bagi jadi beberapa pertemuan. Untuk yang pertama ini, kita membahas yang masih dasar dan awal sekali ya, yaitu tentang pengertian sin, cos, tangen, dan kebalikannya, juga tentang sudut-sudut istimewa. Ukuran sudut itu sebetulnya ada dua, radian dan derajat. Kita bahas satu-satu dari radian dulu. Jadi kesepakatannya untuk 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Berarti kalau ada 2 pi radian itu pasti 360 derajat. Itu asalnya dari 2 dikali 180. Jadi 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Kalau ada setengah pi radian itu berarti setengah dikali 180, berarti 90 derajat. Kalau ada seperempat pi radian, yaitu berarti seperempat dikali 180 sama dengan 45 derajat. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan kalau dari pi radian kita rubah ke derajat, itu kita bisa membuat rumus sendiri ya. Jadi kalau ada alfa pi radian, itu kalau kita jadikan derajat itu sama dengan alfa dikali 180 derajat. Setelah ini kita coba balik dari derajat ke radian. Kita coba balik ya. Jadi kalau tadi 180 derajat itu sama dengan pi radian, berarti 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Atau kita bisa menghitungnya dari mana 2 pi itu? Dari 360 dibagi 180. Ini sama dengan 2 pi radian. Sekarang kalau kita cari 90 derajat, itu berapa pi radian? Ya berarti 90 dibagi 180 atau setengah pi radian. Kita teruskan, kalau 30 derajat itu ya berarti 30 dibagi 180 sama dengan 1/6 pi radian. Kita bisa buat kesimpulan kalau kita rubah ke pi radian, itu kita buat rumus sendiri. Kalau alfa derajat kalau dirubah jadi pi radian itu sama dengan alfa dibagi 180 pi radian. Berikutnya kita lanjutkan ke pengertian sin, cos, tangen, dan kebalikannya ya. Kita mulai dari gambar segitiga dulu. Ini adalah segitiga siku-siku. Ada tanda seperti huruf L kecil, berarti ini sudutnya 90 derajat. Ini segitiga ABC dengan sudut siku-siku di A. Kemudian kita tuliskan satu-satu dulu ya. Dari ini kita bisa menyebutkan bahwa sisi AC, kemudian sisi AB itu bisa kita sebut dengan sisi yang siku-siku. Kemudian sisi CB, sisi miring. Kalau di SMP ini biasanya disebut dengan hipotenusa ya, atau kita sebut dengan sisi miring atau sisi yang terpanjang. Di segitiga ABC itu, sisi di depan sudut itu kita kasih nama sesuai dengan nama sudutnya ya, tapi hurufnya huruf kecil. Jadi kalau ini ada sudut A, sisi di depan sudut A itu adalah sudut CB. Ini kita kasih nama huruf A kecil. Kemudian untuk sudut yang B itu, ini sudut B, sisi di depannya adalah sisi yang AC. Ini kita kasih nama B. Berikutnya untuk sudut C, itu sisi di depannya adalah sisi AB, ini kita kasih nama huruf C kecil. Kita tuliskan pengertiannya satu-satu ya. Jadi kita bentuk ada 3 sudut. Yang pertama kita buat sudut ABC. Sudut ABC itu sudut ABC, berarti yang di tengah ya. Jadi memberi sudut itu boleh 3 huruf. Sudut yang dimaksud berarti yang di tengah atau 1 huruf saja. Kalau 3 huruf, ini sudut ABC itu sebetulnya sama dengan yang di tengah, sama dengan sudut B.
Tadi sudut ABC atau sudut B itu ternyata dia menghadap ke sisi B atau ke sisi AC. Ini kita tulis dia menghadap ke sisi, ini sudut B-nya ya, sudut B itu menghadap ke sisi AC atau menghadap ke sisi B kecil. Kemudian sudut ACB atau yang di tengah kita tuliskan nama sudutnya C. Sudut ACB itu ACB, berarti sudut yang dimaksud adalah yang di atas. Dia itu menghadap ke sisi AB. Berarti dia menghadap ke sisi AB. Atau sisi AB tadi kita sebut dengan C kecil. Kemudian satu lagi sudutnya yaitu sudut BAC. Yang di tengah huruf A, berarti ini sebetulnya sama dengan sudut A. Sudut A itu yang ini, dia menghadap ke sisi CB. Berarti menghadap ke sisi CB atau menghadap ke sisi CB itu yang ini sama dengan menghadap ke sisi A kecil. Sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Jadi kalau ada nama 3 huruf, yang tengah itu sama dengan sudutnya. Sisi yang dihadapi oleh sudut itu adalah huruf yang ada di antaranya atau yang mengapit. Ini sudut ABC, yang tengah berarti sudutnya. Berarti dia menghadap ke sisi yang diapit, ke sisi AC. Ini sudut ACB, sudutnya itu yang C, berarti dia menghadap ke sisi A dan B. Ini ada sudut BAC, berarti sama dengan sudut A, dia menghadap ke sisi BC atau ke sisi CB. Kemudian nama lain dari sudut itu sama dengan huruf kecil ya, sisinya. Kalau ini ada sudut B, itu dia pasti menghadap ke sisi B kecil. Kalau ini sudut C, dia pasti menghadap ke sisi C kecil. Kalau ini sudut A, dia pasti menghadap ke sisi yang huruf A kecil. Kemudian kita masuk ke Pitagoras. Di SMP sudah ya. Jadi Pitagoras itu sama dengan sisi miring dikuadratkan. Itu nanti jumlahnya harus sama dengan jumlah sisi siku yang juga dikuadratkan. Ini kita tuliskan sisi miringnya adalah BC ya. BC kuadrat. Pitagoras itu harus sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan kemudian dijumlah. Berarti sama dengan CA kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Ini nanti harus seperti itu ya. Jadi CB, sisi miring yang kuadrat atau BC kuadrat itu harus sama dengan jumlah sisi siku-siku dikuadratkan. Sisi siku-sikunya tadi CA dengan AB. Ini kalau kita menggunakan Pitagoras ya. Atau kalau kita gunakan kembali lagi ke nama yang huruf kecil, BC itu sama dengan A, berarti A kuadrat. CA itu sama dengan B kuadrat. AB itu sama dengan C kuadrat. Beda ya. Sekarang kita lanjutkan, kita fokus ke sudut yang tidak siku-siku, berarti sudut B dan sudut C. Kita tuliskan dulu untuk sudut B. Nah, diperhatikan ya, sudut B itu berhubungan dengan dua sisi, yaitu kita bisa mengatakan sisi yang di depannya dan sisi yang di sampingnya. Hati-hati ya, sisi depan dan sisi samping itu tergantung dengan letak sudutnya. Sama seperti ketika kita duduk di kelas, kalau kita menghadap ke barat, yang di depan kita dan yang di samping kita akan berubah ketika kita posisinya menghadap ke timur. Sekarang kita fokus ke sudut B. Sudut B itu berarti ada sisi depannya. Sisi depan dari sudut B, kalau ini sudut B berarti sisi depannya itu adalah CA. Atau huruf kecilnya kita ganti B. Kemudian berikutnya untuk yang kedua itu ada sisi samping. Sisi samping ya, kalau ini sudut B, sisi depannya itu yang CA, berarti sisi sampingnya itu adalah yang AB. Sisi sampingnya adalah yang AB, atau kalau huruf kecil namanya C. Kemudian kita lihat sudut yang kedua, sudut yang tidak siku-siku yang kedua itu adalah sudut C. Sudut C itu letaknya di sini ya, di atas. Berarti sisi yang di depannya, kalau sudutnya di sini, sisi yang di depan sudut C itu adalah sisi AB.
Berarti sisi yang di depannya itu adalah sisi AB. Atau kalau huruf kecilnya kita tulis C. Kemudian berikutnya sisi yang di samping, maksudnya sisi di samping sudut C. Ini sudut C, sisi depannya yang AB, berarti sisi sampingnya yang CA. Atau kalau kita tulis huruf kecilnya sama dengan B. Jadi sisi di depan sudut dan sisi di samping sudut itu nanti tergantung posisi sudutnya di mana. Ini namanya tidak harus A, B, C ya. Nanti bisa berubah, B-nya di sini, CA-nya di sini. Kemudian namanya bisa ganti P, Q, R tergantung dari gambar yang akan kita kerjakan nanti soalnya. Kita beralih ke gambar segitiga yang berbeda ya. Kita akan membuat pengertian tentang sinus, kosinus, dan tangan. Kita pakai kata kunci ya. Sinus itu lebih sering ditulis hanya dengan sin saja. Kata kuncinya adalah sin demi. Maksudnya sinus itu kita peroleh dari depan dibagi dengan miring. Sin demi ya, berarti depan dibagi dengan miring. Kemudian kalau kosinus itu biasanya disingkat kos. Itu kata kuncinya adalah kosami. Kos itu berarti samping dibagi dengan miring. Berarti samping dibagi dengan miring. Kemudian kalau tan itu kata kuncinya adalah tan desa. Maksudnya tan itu kita peroleh dari depan dibagi dengan samping. Depan dibagi dengan samping. Depan samping itu nanti tergantung dari posisi sudutnya ya anak-anak. Tapi kalau miring atau hipotenusa itu nanti tidak berubah. Karena itu kan kita fokusnya hanya kepada sudut yang tidak siku-siku. Sinus atau sin demi itu depan dibagi miring. Kosinus itu kosami, samping dibagi miring. Tan itu tan desa, depan dibagi samping. Kita coba menghitung ya, dari P dulu. Sinus P berarti sudutnya yang di atas. Sin tadi kata kuncinya adalah sin demi, depan dibagi miring. Karena posisi sudut P itu di sini, berarti depannya itu adalah RQ atau 8. Kemudian sisi miringnya adalah 10. Kalau kita sederhanakan ini jadi 4/5. Kemudian kita cari cos P. Cos P, P-nya sudutnya di atas posisinya. Cos itu tadi kosami, samping dibagi miring. Kalau ini sudut P, depannya 8, itu berarti sisi sampingnya adalah yang berdiri. Berarti 6 dibagi sisi miringnya tetap 10. Kalau kita sederhanakan jadi 3/5. Kita cari tan dari sudut P. Tan tadi kata kuncinya tan desa, berarti depan dibagi samping. Ini P-nya di sini berarti depannya itu 8. Kemudian sampingnya itu 6. Kalau kita sederhanakan jadi 4/3. Setelah ini kita coba mengerjakan sudut yang R ya. Kita coba mengerjakan sudut yang R. Hati-hati, R itu posisinya yang ini ya, sudutnya ya. Berarti kalau sinus dari R itu sin demi. Depan dibagi samping. Karena posisi sudut R di sini, berarti yang depan itu adalah 6. Kemudian dibagi dengan sisi miring. Tadi sin itu sin demi, depan dibagi miring ya. Sisi miringnya tetap 10. Kalau kita sederhanakan ini jadi 3/5. Kemudian cos dari sudut R. Cos itu tadi kosami, samping dibagi miring. Kalau sudut R-nya di sini, ini depan, itu berarti ini sisi sampingnya. Sisi miringnya tetap 10 ya. Kita sederhanakan jadi 4/5. Tangan dari R. Tangan tadi kata kuncinya tan desa. Berarti depan dibagi samping. Ini sudutnya di sini, berarti depannya itu 6, sampingnya itu 8. Kalau kita sederhanakan jadi 3/4. Kita lanjutkan ke kosek, sekant, dan kotan ya. Jadi kosek itu biasanya ditulis seperti ini. Ini adalah kebalikan dari sin. Jadi atau 1/sin ya. Jadi misalkan nanti sinnya 3/5, koseknya itu 5/3. Kalau sekant itu kebalikan dari kos. Kebalikan dari kos atau 1/cos. Kalau kotan atau kotangen ini biasanya ditulis seperti ini.
kotan itu kebalikan dari tangan. Kita coba mengerjakan contoh soalnya ya. Kita kembali ke sin R yang tadi ya. Jadi kalau sinus sudut R itu 6/10, maka kosek dari sudut R itu kebalikannya. Kalau ini 6/10, berarti koseknya itu 10/6. Kalau disederhanakan jadi 5/3. Kemudian kalau cos R dari sudut R itu 8/10, maka sekan dari sudut R, tinggal cosnya dibalik ya, 8/10, kita balik jadi 10/8 atau 5/4. Tangan dari sudut R itu 6/8, berarti nanti kotangan dari sudut R itu tinggal kebalikannya. 6/8 kalau dibalik jadi 8/6 atau 4/3. Kita lanjutkan ke gambar yang berbeda. Kita fokus ke sudut A ya. Kita anggap yang berdiri itu Y. Ini yang mendatar adalah X dan sisi miringnya kita tulis dengan simbol huruf R. Dari sini kita bisa menentukan besarnya sin A. Sin A itu tadi kata kuncinya sin demi. Berarti depan dibagi dengan samping. Depannya itu Y, sisi miringnya itu R. Kemudian kalau cosnya itu samping dibagi miring, sampingnya itu X, sisi miringnya itu R. Kemudian tan itu tandesa, berarti depan dibagi samping atau Y per X. Dari segitiga ini kita tahu bahwa R kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Dari Pythagoras tadi ya. Berarti kalau kita cari Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Kalau kita cari X kuadrat itu berarti R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Atau dari sini itu bisa kita tentukan Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi X kuadrat. Kalau dari sini X itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Ini Pythagoras biasa ya. Ini penggunaan rumusnya, setelah itu nanti kita akan masuk ke contoh soal. Contoh 1, diketahui cosinus alfa itu sama dengan 3/5. Tentukan sin alfa, tan alfa, cosek alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Kita tulis dulu ya, yang diketahui di soal itu cos. Cos alfa itu tadi sama dengan X dibagi R. Di soal diketahui X-nya 3, R-nya sama dengan 5. Berarti tugas kita adalah mencari nilai Y. Tadi Y itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. R kuadratnya 5, X-nya kita ganti 3. Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu 4. Kita sudah menentukan hasil Y-nya sama dengan 4 ya, berarti langsung kita kerjakan. Tadi kalau sin alfa itu sama dengan Y per R, berarti Y-nya kita ganti 4, R-nya kita ganti 5. Sin alfanya 4/5, kemudian tangen dari alfa itu tadi Y per X. Y-nya kita ganti 4, X-nya kita ganti 3. Kemudian dari sini langsung kita cari koseknya, itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya 4/5 berarti koseknya itu 5/4. Kemudian kita cari nilai dari sekannya, itu kebalikan dari cos. Cos itu 3/5, berarti kalau kita balik jadi 5/3. Kemudian kotangen itu kebalikan dari tangan. Kalau tangannya 4/3, berarti kotangennya 3/4. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui tangen sudut A itu sama dengan 5/12. Tentukan sin A, cos, cosek, sekan, dan kotan. Kita tulis dulu, tangen itu sama dengan Y per X. Berarti Y-nya sama dengan 5, X-nya kita ganti 12. Yang belum ada itu R, nanti kita cari R-nya ya. R itu sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Y kuadratnya kita ganti 5 kuadrat. Kemudian X-nya kita ganti 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. Kalau dijumlah 169, akar dari 169 itu 13.
Kita cari satu-satu ya. Tadi sin itu sama dengan Y per R. Y-nya kita ganti 5, R-nya kita ganti 13. Langsung kita cari nilai dari koseknya, yaitu 13 per 5. Dibalik ya. Kemudian kita cari nilai kos. Kosnya itu sama dengan X per R. X-nya itu 12, R-nya 13. Langsung kita cari nilai seknya, itu kebalikan, berarti 13 per 12. Kemudian kita cari nilai tannya. Tan itu sama dengan Y dibagi X. Y-nya, berikutnya kita cari nilai kotan. Kotan itu kebalikan dari tangen. Di soal tannya diketahui 5 per 12, berarti kotangannya tinggal kita balik. Jadi 12 per. Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang sudah ditentukan dulu besarnya. Nanti ini akan ada gunanya ketika kita mencari sudut yang nilainya tidak terdapat dalam sudut istimewa. Kita mulai dari sinus dulu, 0 sampai dengan 270. Sinus 0 itu sama dengan 0, kemudian sinus 30 itu setengah. Setelah itu kita sinus 45 itu setengah akar 2. Setelah itu setengah akar 3. Nah, sin 90 itu sebetulnya kalau ini setengah akar 2, ini setengah akar 3. Sin 90 itu asalnya dari setengah akar 4. Karena akar 4 itu 2, 2 dikali setengah itu 1. Kemudian cosnya ganti. Ini dari belakang kita rubah ke depan ya. Cos 0 itu 1. Setelah itu mundur setengah akar 3. Kemudian tetap ini setengah akar 2. Kemudian 60 itu cosnya setengah. Kemudian 90 itu cosnya 0. Jadi dari depan dulu sinnya 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 itu sama dengan 1. Kemudian cosnya diganti dari belakang 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tan tadi kita kesepakatannya itu sin dibagi cos ya. Berarti tan itu 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3, atau biasanya ditulis sepertiga akar 3. Tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu sama dengan 1. Untuk tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu sama dengan akar 3. Untuk 90 tangannya 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau tidak ada jawabannya. Untuk 180 itu kebalikan dari 0 ya. Jadi kalau ini 0, kebalikannya juga 0. 1, kebalikannya itu tandanya diganti min 1. Tangannya 0, ini juga tetap 0. Berikutnya kita isi yang 270. Sinus 270 itu negatif 1, kemudian cos 270 itu 0. Tangannya negatif 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian untuk sudut 360 derajat itu nilainya sama dengan 0 derajat. Jadi sinus 360 derajat itu 0, cos 360 derajat itu 1, tangannya juga sama dengan 0. Ini adalah sudut istimewa dari 0 sampai 360. Penggunaan dari sudut-sudut istimewa ini nanti kita masuk ke video berikutnya ya, tentang sudut-sudut yang berrelasi di 4 kuadran dalam grafik Kartesius.